إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah berfirman untuk khusus sikap umat ini kepada nabinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti Rasulullah ini adalah manusia yang punya diri ideal. Makanya Aisyah ketika ditanya akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu divisualiskan dalam kehidupannya, sehingga beliau menjadi uswatun, teladan, hasanatun dalam kebaikan. Penekanan hasanah bukan teladan di dalam hal-hal yang negatif. Sehingga sosok paripurna ini mengharuskan seorang muslim untuk tidak meniru di dalam masalah ibadah saja, tidak memotret diri Rasulullah di dalam masalah sholat, puasa, zakat, tetapi memotret diri Rasulullah lebih luas. Makanya Rasulullah mengatakan ursiltu bil hanifiyatis samha, aku diutus oleh Allah dengan agama hanif yang toleran. Para ulama memberikan satu penjelasan, al-islamul wasi', Islam luas. Terutama yang sekarang ini menjadi tema inti, tema serius, tema yang menjadi perhatian dunia sekarang, yaitu climate change, yaitu pemanasan global. Diprediksi, kemarin kita mengadakan pertemuan dengan seluruh LSM dunia yang dihadiri oleh Pak Menteri Agama sama salah satu yayasan yang dikelola oleh Pak Dino Patijalal, mencoba untuk menarik tokoh agama memperhatikan hal tersebut. Saya juga kaget karena pertama kali saya melibatkan diri dalam hal ini. Diprediksi tahun 2025 ini pemanasan itu meningkat 3 derajat Celcius.
Dan bapak-bapak tahu sendiri bagaimana kemarin itu panasnya, padahal kemarin itu baru 1,50 derajat Celcius. Itu pun sudah diteriakin oleh organisasi dunia yang telah diputuskan di Perancis bahwa perusahaan semua di dalam menekan pemanasan ini harus di bawah 1,3 tapi 3 sekarang. Ini mengerikan. Bahkan pemanasan global ini bukan suatu cerita horor yang ada di dalam kertas cerpen atau novel. Bukan suatu cerita di awang-awang. Kita sudah mengalami kemarin itu di Bekasi saja bukan main 36 derajat Celcius. Di Bandung itu mencapai 37. Dan ini sudah kayak padang pasir, Pak. AC yang sudah dinginnya seperti ini di musim Desember itu enggak ngaruh ketika ngalami kemarin kita khutbah di sini. Dan itu semuanya dipicu oleh rumah kaca. Bukan berarti masjid ini rumahnya kaca merusak lingkungan, tidak. Yaitu gas buang yang berlebihan yang menimbulkan emisi tinggi, yaitu CO2. Nah inilah yang sekarang ini membuat panas ini makin tinggi. Coba kita baca kitabnya The Histories of Java karya Tom Raffles. Jadi Tom Raffles ini Gubernur Jenderal yang pernah bertugas di Jawa, di Sumatera, Bukit Tinggi, dan termasuk pernah menyerang Yogyakarta, dan akhirnya dia membawa data-data sejarah, dibawa ke Inggris hampir 4 kapal, cuman 2 kapal besarnya tenggelam di lautan Samudra India. Dari data itu dia kumpulkan menjadi suatu buku besar. Buku itu tebal sekali. The Histories of Java di situ membukukan Jawa itu suhunya rata-rata tahun 1800 itu 28 sampai 29. Coba Bapak lihat HP sekarang. Suhu Bapak sekarang di sekitar Bapak berapa? 32 derajat Celcius. 3 derajat. Salju yang ada di Gunung Jayawijaya tahun 1830 itu luasnya 19,36 km. Sekarang tinggal 0,32. Kurang dari setengah kilo, bahkan kurang daripada setengah itu sendiri. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang Islam, Masya Allah, Rasulullah ketika dimintai, apalagi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 70 itu, masyarakat dengan berbagai macam levelnya punya hak penuh untuk mengelola lingkungan supaya menjadi baik. Apalagi Islam. Rasulullah ketika kedatangan Badui seperti ini, Jum'ah kekeringan, dia mengatakan, ya Rasulullah, tanaman hancur, kering, tidak ada yang tumbuh, banyak hewan-hewan kami mati kelaparan. Berdoalah ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya Rasulullah berdoa. Sebelum menurunkan tangannya sudah turun hujan membasahi Rasulullah dan jenggotnya mengalir, meneteskan air, karena masjidnya tidak ada penutup. Masjid kita aja yang ada penutup sekarang. Akhirnya ternyata banjir itu hujan itu nggak pernah berhenti 1 minggu. Jadi
Setiap hari hujan lebat. Akhirnya si Badui datang, ya Rasulullah, ini keadaan lebih parah daripada kemarin. Hewan-hewan kita hanyut, mati, rumah kita kena banjir, roboh, tanaman rusak. Mintakan kepada Allah agar hujannya sedang-sedang saja ya Rasulullah. Ini kalau bukan orang Badui udah diusir sama Rasulullah. Cuman Rasulullah sangat sayang sama Badui. Lihat Pak, isi doanya Rasulullah ajaib. Meskipun beliau bukan memberikan konsep kepada Menteri Lingkungan Hidup, tetapi Masya Allah layak untuk dijadikan pijakan pekerja Menteri Lingkungan Hidup. Apa? Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan di sekitar kami, jangan di atas menenggelamkan kami. Allahumma alal akami waddirab wa manabiti syajar. Ya Allah, arahkanlah air hujan itu ke gunung bukit, ke bendungan dan resapan, serta tumbuhnya pohon yang tidak lain adalah hutan. Makanya saya tegaskan di pertemuan tersebut, selagi lingkungan manapun terjaga tiga ini, insya Allah nggak mungkin banjir. Siapa yang ngasih resep? Rasulullah. Bagaimana tidak banjir? Sekarang hutan-hutan gundul, bukit-bukit itu Masya Allah kalau kita keliling Wonosobo sekitarnya. Bahkan kemarin ketika saya tabligh ke Sumatera, lewat beberapa hutan lindung, itu pohonnya tinggal di pinggir, tengahnya botak, semua berganti dengan sawit. Padahal sawit itu termasuk di antara sekian tanaman yang memberikan urun pemanasan global, dan itu semua bukan rahasia akademik. Nah, apa yang sekarang kita bisa berbuat? Simple, dua. Perbanyaklah tanam pohon, ngompos, yaitu apa? Sampah. Dan ini semuanya sudah ditekankan oleh Islam. Bahkan Rasulullah nyatakan tanaman yang kita tanam itu sebagai sedekah. Makanya pondok saya sudah lama kita gerakkan wakaf pohon minimal satu rumah itu nanam satu pohon. Kenapa Pak? Dalam konsep green, orang itu minimal butuh 3 pohon untuk bisa hidup, oksigennya itu normal. Butuh 3 tanaman. Makanya gerakan menanam pohon ini harus digalakkan terus sama perusahaan-perusahaan yang sekarang ini menghasilkan, memicu rumah kaca. Kalau enggak, kiamat sugro akan menimpa semua anak cucu kita. Ngompos. Sekarang ini banyak mesin-mesin yang ditemukan, yaitu mesin bakar sampah yang tidak menggunakan energi, mau oli, mau solar, mau bensin, cuman air. Ini sudah kita mulai di pondok saya. Zero emisi, uji laboratorium clear. Dan itu satu RT, satu RW bisa dipasang satu mesin. Kenapa? Dalam 1 jam bisa membakar 100 kilo sampah apapun. Yang penting bukan besi sama aki mungkin ya. Inilah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bagaimana tidak, Rasulullah menjadikan 3 tempat terkutuk. Apa itu? Buang hajat di bawah pohon, buang hajat di jalanan orang, dan buat hajat di tempat sungai, ini air mengalir. Itu terkutuk. Dan ini Islam. Artinya pencemaran lingkungan itu sudah clear, bagian daripada laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kita harus tiru, kita harus potret. Cerminan daripada kehidupan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bersih. Lihat aja, kita mau sholat, apa yang kita lakukan? Wudu. Masya Allah. Kita bangun tidur, mencuci tangan 3 kali, itu sunnah. Masya Allah. Kita makan juga begitu. Makanya kemarin
apakah makanan-makanan seperti ini perlu dilarang karena ada yang mendapatkan temuan daging dan yang lainnya itu memicu? Tidak. Sebetulnya menu dan cara kita konsumsi, Rasulullah mengajarkan kita makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Dan subhanallah, katanya Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, andaikan Sokrates mendengarkan hadis ini, dia terheran-heran, geleng-geleng kepala. Kenapa? Ternyata makanan minuman, Pak, setelah masuk ke perut 20 menit mengembang sepertiganya. Nah, ternyata sepertiga untuk napas itu untuk memberi ruang supaya ketika ngembang itu enggak nyesek. Nah, ini separuh makan, separuh minum. Giliran terawih mangap gitu ya, udah gak ada tempat tuh. Dan puasa itu indah. Ini sebentar lagi ada puasa Daud, sehari ngisi sehari nguras. Wah, lebih top lagi itu. Ada puasa Senin Kemis, ngisi nguras mingguan. Kalau ini harian, yang harian pasti lebih top. Ini mingguan dan ngurasnya Senin Kemis, karena Jumat, Sabtu, Ahad pol-polan makan rata-rata. Kalau nggak bisa nguras mingguan, bulanan Ayyamul Bid 13, 14, 15, Masya Allah, 16 netralisir, 17 dibekam. Makanya Rasulullah sampai dipesan nama Jibril, mur ummataka bil hijama, Muhammad perintahkan umatmu untuk hijama tanggal 17. Kenapa? Karena itu seakan-akan Allah kirim itu darah untuk dikeluarkan, karena tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Makanya dalam kondisi tidak sakit dilarang bekam, tidak dianjurkan bekam, di hari awal bulan karena terlalu encer, akhir bulan terlalu kental. Ditambah lagi gaji belum turun, makin kental. Nah, dari situlah hadirin sekalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, itu hadir di dalam lingkungan sekitar kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong semua untuk berkiprah, berperan menghijaukan lingkungan, menekan emisi dan juga karbon dioksida yang telah menjadikan pemicu utama pemanasan global. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل
واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.